tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa melakukan inovasi terobosan baru agar supaya apa? Ya, kita ini sebagai perguruan tinggi jangan sampai menjadi perguruan tinggi yang menjadi menara gading. Salah satu yang perlu dilakukan adalah pengabdian ini. Sehingga ada 3 hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang kita kenal adalah Tridharma perguruan tinggi, ya pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Pengabdian inilah ya salah satu yang harus kita lakukan bersama. Bukan hanya dosen, tetapi bagaimana mahasiswa juga punya peran andil luar biasa dalam rangka untuk memberikan pendidikan ya kepada masyarakat ini. Apa yang telah dilakukan ya oleh LP2M, saya kira tidak lepas dengan apa yang sudah tertuang ya di dalam KKN MB ini. Yang pertama adalah tujuan KKN ini saya kira harus kita samakan, yakni dapat merasakan, menghayati dan aktif berpartisipasi ya dalam kegiatan sosial yang bernuansa dalam hal moderasi beragama gitu ya. Apalagi ini mahasiswa kuliah KKN di mana mahasiswa itu berada. Saya kira ini sentuhannya akan lebih mudah. Karena apa? Mereka sudah berada di daerah masing-masing, tetapi bagaimana mereka itu bisa ya hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan ya sekedar sebagai masyarakat, tetapi bagaimana mereka itu bisa memberikan pola yang beda, terlebih adalah di era COVID ini gitu ya. Jangan sampai pelaksanaan KKN ini justru ya bisa menimbulkan hal-hal yang meresahkan masyarakat ya di tengah-tengah COVID-19 ini ya. Harus ada juklak dan juknis ya yang ditetapkan oleh LP2M sehingga mereka mau melakukan semuanya. Yang kedua adalah bagaimana dengan masyarakat tentunya harus bisa menjalin ya harmonisasi ya, mahasiswa harus bisa melakukan harmonisasi dengan mahasiswa. Jangan sampai kehadiran walaupun di kampung sendiri kehadiran mahasiswa itu justru gitu ya bertentangan dengan budaya ataupun ya hal-hal yang membuat citra kita itu tidak enak dipandang. Saya kira ini menjadi satu hal yang harus kita raih bersama, maka perlu adanya penyamaan persepsi. Yang ketiga adalah dengan kehadiran mahasiswa itu ya tentunya bagaimana pembimbing itu bisa memberikan model, tetapi tidak lepas entry point-nya adalah moderasi beragama gitu ya. Di sini ada ya Badrus ya, Mas Badrus ini saya kira menjadi palang pintu bagaimana moderasi beragama yang bisa dilakukan di masyarakat yang dimasukkan di dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata. Yang keempat saya kira ya yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembimbing, dosen pembimbing ini dalam pelaksanaan kegiatan bisa menjadi sarana wahana penelitian yang berbasis pada pengabdian masyarakat ya. Pembimbing ya bukan hanya melaksanakan pembimbingan, bagaimana pembimbing ini ya bisa melakukan sesuatu ya. Kalau dalam peribahasa itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu ya. Dan ini bukan kembali kepada ya mahasiswa, tetapi pada dosen itu sendiri gitu ya. Dosen saya kira bisa sebagai bahan untuk melakukan kajian gitu ya. Bisa memberikan wawasan yang luar biasa di dalam pelaksanaan KKN ya berbasis ya MB. MB itu adalah moderasi beragama. Apa targetnya itu? Saya kira silakan saudara itu yang membaca. Adapun ya target adalah terwujudnya nilai-nilai kebangsaan yang harmoni dalam keberagaman. Ini ada target yang diharapkan oleh Kementerian Agama. Saya kira tidak ada salahnya kalau LP2M
itu memberikan surat keputusan Dirjen nomor 2974 tahun 2020 sebagai pedoman dia ditambah dengan POB, pedoman operasional baku yang di SOP lah, SOP yang dibuat oleh LP2M. Setiap apa yang dilakukan saya kira SOP ini penting. Apa ya hak dan kewajiban apa dan mengapa saya kira ini penting. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus mereka perbuat di lapangan ini. Saya kira ya seluruh dosen pembimbing ini ya karena ini adalah bentuknya Zoom ya tidak ada salahnya kalau memang itu ada waktu ya yang luang, ada sampel yang bisa diberikan untuk bisa mereka ya melihat secara detail. Atau kalau tidak karena ini masih sudah dilakukan pemetaan yang luar biasa dari 50 pembimbing ini dengan mahasiswa yang hampir 800 itu ya saya kira kedekatan di mana dosen itu berada dengan calon calon mahasiswa peserta KKN saya kira ini penting dipetakan betul sehingga mereka itu sewaktu-waktu lah walaupun di rumah bisa silaturahmi dan yang terpenting adalah pada saat pelaksanaan KKN MB itu ya kalaupun tidak bisa terjangkau ya waktu dan program itu sewaktu-waktu bisa dilihat bersama-sama melalui Zoom itu kegiatan apa dan mengapa. Saya kira laporan ini yang sangat-sangat penting untuk bisa kita lihat bersama gitu ya. Oleh karenanya di dalam kegiatan atau pelaksanaan hari ini ya yang terkait dengan penyamaan persepsi saya kira merupakan suatu keharusan lah seluruh calon pembimbing untuk hadir agar supaya tidak salah langkah. Tidak ada lagi pertanyaan pada saat mahasiswa bersama-sama dosen pembimbing itu turun ke lapangan. Tidak ada diskusi lagi ya. Diskusi hari ini saya kira itu penting, apapun yang tidak jelas saya kira diberikan dan di lapangan saya kira tidak ada lagi tafsir yang lain. Semua berdasarkan pada aturan main yang dibuat oleh LP2M. Saya ucapkan selamat kepada LP2M beserta jajaran ketuanya dan kepada pembimbing. Ya, mari kita jadikan pertemuan ini untuk memecahkan semua apa yang menjadi problematika ya kegiatan KKN terlebih adalah KKN yang dilaksanakan di era COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Babon Suwarto yang telah memberikan pengarahan sekaligus beberapa catatan besar yang harus dilakukan oleh DPL dan panitia KKN di era new normal ini. Ada beberapa hal yang bisa kami catat di sini. Di antaranya adalah DPL dan mahasiswa selama kegiatan KKN ini harus bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan DPL bisa menjadikan kegiatan KKN MBDR ini menjadi wahana penelitian bagi DPL, ya, menjadi wahana penelitian bagi DPL. Yang nantinya insya Allah akan difasilitasi oleh LP2M melalui jurnal pengabdian yang akan dibuat atau dibuat oleh Kepala Pengabdian nantinya, Bapak Hari Islamuddin. Terima kasih Profesor Dr. Haji Babon Suwarto atas pengarahannya. Selanjutnya pengarahan dari Bapak Ketua LP2M, Dr. Haji Mustajab MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan.
Pak Supi. Halo. Halo, Pak Mustajab. nunggu sesi berikut. Halo, Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ma'ad. Yang kami hormati Bapak Rektor yang Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suarto SCMM, Bapak Wakil Rektor, Bapak Kapus Pengabdian, Bapak Haryo MSI, Ibu Kapus PSGA, Ibu Dr. Hajah Rodiah MPD, Bapak Ibu calon DPL KKN YIN Jember tahun 2020. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka menyongsong pelaksanaan KKN di musim pandemi ini yang insya Allah akan kita terjunkan mahasiswa kita ini pada tanggal 6 Agustus sampai tanggal 7 September 2020. Bapak Ibu saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan kepada kita semua, terutama kepada DPL, di mana DPL ini sebanyak 50 orang dengan asumsi bahwa per DPL itu memiliki bimbingan sebanyak 17 mahasiswa sampai 18 mahasiswa. Saya perlu sampaikan bahwa mahasiswa kita yang diterjunkan di lapangan walaupun dengan musim pandemi ini sebanyak 854 mahasiswa dari 1.213 mahasiswa. Jadi masih sisa 359 mahasiswa yang tidak daftar KKN pada tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Rektor barusan bahwa pertemuan ini dalam rangka ingin menyamakan persepsi sebagai DPL dalam KKN 2020 kali ini. Bahwa model KKN kita sebenarnya ada 3 yang sudah kita diskusikan dengan Dirjen Pendidikan Islam. Yang pertama adalah model KKN DR atau dari rumah. Yang kedua KKN KS, kerja sosial. Hanya untuk KKN KS ini hanya untuk program sains, jadi tidak berlaku untuk YIN dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada KKN berbasis riset. Untuk yang KKN berbasis riset ini sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa UINSA Surabaya. Tapi untuk KKN kita hari ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa KKN kita adalah KKN DR dari rumah. Yang tentunya bagaimana semua DPL nanti bisa bersama-sama untuk membimbing mahasiswa kita itu ketika sudah diterjunkan di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa bagaimana KKN di musim pandemi ini yang tentunya tidak seperti biasa ya, karena memang new normal. Biasanya kalau refreshment DPL ini kita tempatkan di hotel seperti tahun kemarin. Di hotel jadi dapat konsumsi dan juga dapat transportasi.
Jadi untuk kali ini tidak seperti biasa, sehingga saya mohon maaf kepada semuanya, cukup melalui online ini, tapi tidak mengurangi semangat dan motivasi kita untuk membimbing teman-teman di lapangan nanti. Saya ingin bahwa KKN di rumah ini tidak kemudian harus sesuai dengan prodi masing-masing. Dalam rapat-rapat kami dengan pimpinan bahwa nanti DPL memberikan kemudahan kepada mahasiswa ketika melakukan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa di sekitar rumah itu menjadi penilaian bagi seorang DPL. Jadi tidak harus sesuai dengan prodi. Misalnya, kalau kemudian disesuaikan dengan prodi, kayak AS misalnya, harus ke pengadilan dan seterusnya. Sehingga kayaknya akan menemukan kesulitan di lapangan. Maka hasil rapat-rapat kami, bagaimana mahasiswa itu diberikan kemudahan, biar mereka melakukan pengabdian yang ada di sekitar rumahnya masing-masing. Misalnya, mereka mengajarkan ngaji, ataupun mengajar lembaga pendidikan, madrasah, dan seterusnya. Persoalan laporan nanti mungkin Ibu bisa disepakati dengan mahasiswanya apakah ataupun bisa dilakukan setiap minggu sekali. Sehingga karena memang kondisinya ini tidak seperti biasa, maka harapan kami dengan teman-teman yang lain di LP2M itu mempermudah terhadap kerja daripada masing-masing mahasiswa yang ada di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bagaimana mahasiswa juga akan selalu memberikan edukasi di musim pandemi ini di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa memahami persoalan ini, sekaligus kehadiran mahasiswa ini menjadi problem solving di tengah-tengah masyarakat yang saat ini mendapatkan masalah COVID ini. Maka tentunya Bapak Ibu, apa yang dikerjakan mahasiswa nanti tidak harus ideal seperti yang menjadi keinginan kita. Misalnya sejak awal bahwa mahasiswa harus bekerja sesuai dengan keinginan LP2M sebagaimana ketika KKN di musim normal. Maka ketika saya juga berbincang dengan Bapak Walik II sekitar 1 bulan yang lalu itu, mahasiswa biar bekerja, sekali lagi saya katakan bahwa mahasiswa biar bekerja itu yang ada di sekitar rumah masing-masing, karena untuk turun ke lapangan kayaknya tidak mungkin sama seperti musim normal. Oleh karena itu, harapan kami LP2M sekaligus bersama dengan teman-teman dalam melakukan penilaian mahasiswa yang KKN pada tahun 2020 ini dibantu semudah mungkin. Yang penting ada output. Kalau toh misalnya nanti ada dosen yang menginginkan mahasiswa itu melakukan penelitian, tidak persoalan. Misalnya mahasiswa harus membuat jurnal ataupun membuat jurnal dan seterusnya, itu silahkan. DPL harus bisa memberikan banyak strategi untuk memberikan pelayanan dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang kita bimbing, yang mereka bimbing. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa nanti terkait dengan pembekalan mahasiswa, kami mempersilahkan ke masing-masing pembimbing lapangan untuk dilaksanakan sesuai dengan masing-masing kelompok. Pelaksanaannya mungkin nanti sebelum tanggal 6, karena tanggal 6 itu sudah akan dilaksanakan penyerahan ke masing-masing desa, walaupun tetap menggunakan online pakai Zoom. Jadi silakan Pak Ibu setelah pertemuan ini nanti kita koordinasi dengan masing-masing kelompoknya untuk melaksanakan pembekalan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan diatur jadwalnya mungkin setelah Lebaran ini, mulai hari Senin sampai Selasa. Yang penting saya katakan sekali lagi tidak harus sampai pada tanggal 6, karena tanggal 6 itu sudah penyerahan ke masing-masing desa. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Secara teknis nanti terkait dengan pelaksanaan KKN di lapangan akan disampaikan oleh Bapak Kapus Pengabdian, Bapak Haryo MSI. Terima kasih, selamat untuk Bapak Ibu yang telah menjadi DPL, karena memang dari 70 pendaftar hanya 50 yang kita ambil sesuai dengan kapasitas mahasiswa yang mendaftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua LP2M, Bapak Mustajab, yang telah memberikan arahan terkait dengan KKN MBDR. Selanjutnya,
terkait dengan teknis kegiatan KKN akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada yang terhormat Bapak Haryo Islamuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak ada suara Pak Haryu. Pak Haryo, suaranya tidak ada. Bisa dibantu teman-teman yang lain mungkin. Suaranya nggak muncul Pak Aryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Ya, Pak Haryo. Sampun, Mbak Haryo, suaranya masuk sudah. Sampun, sampun. Mati lagi Pak Haryu. Mic-nya Pak Haryo itu masih di-mute, tolong dinyalakan. Hostnya. Sudah siap. Oke. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babon Suharto, STMM, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Haji Miftah Arifin, Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Haji Dadang Mustajab, para kapus, serta teman-teman DPL KKN Mandiri Partisipatif 2020 yang alhamdulillah pada siang hari ini berkumpul di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing dalam rangka pembekalan KKN MPDR 2020. Kami dari tim LP2M sudah mempersiapkan juknis pelaksanaan KKN DR dari rumah sesuai dengan edaran keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3394 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kuliah kerja nyata masa wabah coronavirus disease 2019 COVID-19 tanggal 22 Juni 2020. Ya. Di situ dijelaskan bahwa dalam KKN ini ada dua macam. Yang pertama KKN DR dari rumah, yang kedua KKN DS, KKN KS, kegiatan sosial. Namun kita di lembaga Kementerian Agama, khususnya IAIN Jember, yang melaksanakan KKN ini hanya melaksanakan KKN DR, karena untuk KS untuk ilmu-ilmu eksat. Sementara kita di IAIN masih belum ada ilmu eksat yang dipatenkan fakultasnya, jadi kita pakai KKN DR untuk mempermudah adik-adik mahasiswa dalam melaksanakan program KKN ini. Oke. Selanjutnya, teknis pelaksanaan. Yang pertama, bahwa semua kegiatan KKN PDR ini
dilakukan secara online. Jadi tidak dengan tatap muka, secara online. Ya. Lokasi KKN diharapkan dari rumah masing-masing dan atau di pondok pesantren, kos jika memang masih berdomisili di kota Jember, tidak pulang ke daerah. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Saya dari Madura, Pak, tapi saya mau balik ke Jember. No problem. Jadi dia seumpama daerah asalnya Madura, Pulau Madura, tapi dia ke Jember, ya KKN di Jember. Jadi di mana dia berdomisili pada saat pelaksanaan KKN, maka di situ dia melaksanakan kegiatan KKN-DR. Jadi tidak masalah. Jadi meskipun umpamanya dari Madura, dari Banyuwangi, tapi dia kembali ke Jember pada saat dia mau KKN, tidak masalah di Jember, di pos masing-masing. Jadi tidak usah pulang, seumpama ada yang dari Thailand, Pak saya dari Thailand mau pulang ke Thailand, tidak usah pulang ke Thailand, di Jember aja gitu. Oke. Yang ketiga, satu kelompok KKN diperbolehkan dari daerah yang berbeda-beda. Jadi ini match, jadi semua jurusan bergabung ya dalam satu kelompok. Karena ini KKN-DR, jadi semua jurusan tergabung dalam satu kelompok dari 4 fakultas kecuali tarbiyah. Yang keempat, setiap kelompok diminta untuk membentuk struktur kelompok. Jadi meskipun tidak ada posko, karena di KKN ini tidak ada posko, meskipun tidak ada posko, tapi ada kelompok. Kelompok ini nanti ada struktur. Struktur ada kelompok koordinator, sekretaris, anggota. Tidak ada bendahara. Nah, ini ingat tidak ada bendahara. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau tidak ada bendahara, ya maklumlah, corona. Jadi hanya koordinator, sekretaris, anggota. Yang kelima, guna mendukung KKN online virtual, maka semua peserta KKN diwajibkan memiliki akun platform media sosial, medsos, Facebook, Instagram, dan YouTube dengan nama dan foto profil asli mahasiswa. Jadi kepada Bapak DPL, pada saat pembekalan, diusahakan bahwa profil mahasiswa kita itu bukan foto lain, jadi foto mahasiswa sendiri, jangan sampai tidak tahu mana mahasiswa saya karena ini DR online. Jadi jangan sampai Bapak Ibu DPL tidak mengenal mana anak bimbingan saya karena di profilnya bukan fotonya. Jadi harus foto asli mahasiswa yang dilampirkan di profil medsosnya. Jadi kalau sekarang nanti pada saat pembekalan ada yang tidak muncul mukanya, harap segera diganti dengan muka asli. Seperti sekarang kita ini yang di pembekalan ini saya lihat ada kurang lebih 20 orang yang bukan muka yang tidak muncul, ya. Saya nggak tahu apa hadir atau baru tidur lagi, saya nggak tahu karena pada saat pembekalan saya cek yang asli cuma 26 orang. Ya. Dari 50 DPL yang hadir cuma sekitar 40, ya itu yang saya lihat. Itu yang strategis. Selanjutnya, ya, program KKN. DR, partisipasi DR ini. KKN DR dengan basis tugas KKN online ini berisi 4 program utama. Yang pertama, kepedulian COVID-19. Yang kedua, relasi agama dan kesehatan. Khusus yang kedua perlu diperhatikan bahwa yang kedua ini khusus yang KKN-KS. Jadi kita tidak mengikuti yang kedua. Tapi ini sudah ketentuan dari Kemenak kemarin, dari Dirjen. Untuk yang kedua, untuk IAIN Jember, karena tidak ada fakultas kedokteran, tidak ada MIPA, tidak ada farmasi, maka yang kedua kita tidak pakai. Yang ketiga, moderasi beragama. Nah, ini perlu pemahaman kepada nanti mahasiswa kita bahwa moderasi beragama itu bukan berarti bahwa bagaimana membuat agama atau aturan baru, tapi bagaimana pemahaman keberagamaan mahasiswa kita. Jadi, moderasi beragama itu pemahaman keberagamaan, bukan memodel agama. Jadi pemahaman. Jadi mungkin yang radikal, mungkin dirubah menjadi sesuatu yang tidak radikal. Jadi pemahaman keberagamaan, moderasi beragama. Karena kemarin sempat ada mahasiswa kita yang bertanya, Pak, bagaimana moderasinya? Oh, bukan, jangan salah paham bahwa moderasi beragama itu bahwa kalian membuat aturan baru dalam beragama, tidak, tapi pemahaman keberagamaan. Ya, jadi seperti umpamanya Islam Nusantara, bagaimana pemahaman. Jadi jangan sampai di tengah masyarakat menimbulkan suatu keseruan karena salah paham tentang moderasi beragama. Yang keempat, pendidikan dan dakwah keagamaan.
ya pendidikan dan dakwah keagamaan. Jadi ada 4 program kerja KKN, tapi yang kedua ini untuk khusus untuk kita yang Jember, kita tidak masuk di daerah ranah itu. Selanjutnya ini ada bagan, ya, bagan program utama. Jadi program utama KKN kita itu, jadi ada program utama, model kegiatan, produk, ya. Mungkin Pak apa namanya ini, moderator bisa memunculkan bagannya yang slide yang selanjutnya. Yang pertama kepedulian COVID, model kegiatannya, model kegiatan. Yang pertama sosialisasi, ya. Jadi seumpama di daerah Slide-nya belum muncul yang baru. Slide. Ya, di daerah mahasiswa kita tersebut masih ada di lingkungannya ada Satgas COVID. Di situ ada sosialisasi, dia bisa ikut gabung. Ya, diskusi online. Jadi dia bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana sih ikut dalam mengatasi pencegahan COVID tersebut. Yang ketiga konten kreatif. Dan keempat kerjasama kelembagaan. Jadi dia bisa milih di antara itu apa dia ikut di dalam Satgas itu sebagai anggota atau dia diskusi online atau kerjasama kelembagaan. Jadi kita berikan kebebasan masuk kita untuk bisa berkreasi dalam itu. Terus relasi agama dan kesehatan. Ini saya nggak usah masuk di sini karena itu kita nggak ikut di dalam hal ini. Saya langsung ke moderasi beragama. Moderasi beragama, diskusi online, seumpama dari FUA Usuluddin, dari kita dari Usuluddin ingin membuat sebuah pencerahan keberagamaan, dia bisa melakukan diskusi online. Kalau toh seumpama di lingkungannya masjidnya bisa buka, dia tidak mau online, di situ sudah bisa ada jamaah, monggo terserah. Yang penting pada saat pelaksanaan ada dokumentasi, bisa berupa foto, video, supaya bisa nanti diupload di media sosial. Ini diskusi online. Konten kreatif, kerjasama kelembagaan, sama tadi. Pendidikan dan dakwah keagamaan, bersama konsultasi agama, ngaji online, ya ngaji online lagi marak-maraknya, kerjasama kelembagaan. Nah, produk-produknya ada produknya di sini kita lihat di bagian ini ada produknya, ada tugas individu, misalnya laporan kegiatan individu, penulisan opini, konten kreatif, meme, player atau video. Jadi platform medianya adalah YouTube, Instagram, Facebook. Jadi itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita pada saat mengikuti KKN ini. Jadi Bapak Ibu DPL yang kami hormati, bahwa adik-adik kita, mahasiswa kita, usahakan bahwa media sosial YouTube itu harus dimiliki oleh mereka, Instagram dan Facebook. Itu yang selanjutnya, model kegiatan seperti tadi yang pertama itu ada model kegiatan sosialisasi COVID. Itu ada edukasi pencegahan COVID-19. Jadi edukasi pencegahan COVID-19 bisa secara online ataupun kerjasama dengan ahli. Ya. Diskusi online, ketiga mengadakan diskusi online, baik itu tentang masalah pencegahan, maka kegiatan ini temanya bebas sesuai dengan prodi, kelompok, lembaga kerjasama. Bisa berupa seminar, webinar, lokakarya, atau pelatihan. Jadi tinggal mahasiswa kita memilih mana yang dia inginkan. Jadi bukan semuanya harus dilakukan. Jadi diskusi online apa dia mau semacam seminar, webinar, lokakarya atau pelatihan. Ya. Pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, kalau ini yang masuk yang tadi ini, masuk yang kedua, yang untuk KS. Ya. Konsultasi agama, maka pelaksanaannya, jadi pelaksananya edukasi hukum agama, tanya jawab agama, jadi question and answer. Jadi mungkin adik-adik kita, mungkin ketika dia di rumahnya ada pengajian, ada tanya jawab tentang masalah keagamaan. Jadi itu. Terus ngaji online, ya ngaji online bisa dengan kajian kitab, tafsir, ilmu agama, atau tema-tema aktual. Jadi adik-adik kita bisa baik dari jurusan manapun, kalau ada yang ahli dalam hal ini bisa melakukan kajian kitab, tafsir, ilmu agama, dan tema aktual. Konten kreatif
Jadi konten kreatif di sini, jadi mahasiswa kita itu memproduksi ini, flyer, video, film pendek. Jadi kegiatan-kegiatan di tempat mereka itu, di tempat mereka KKN, jadi dia ada semacam output, kata Pak Ketua IP2M, nanti outputnya harus ada. Jadi berupa mungkin di YouTube, dia upload di YouTube, dia Instagram, atau Facebook. Jadi kegiatan nanti ini, kegiatan mereka selama KKN itu nanti diupload di media sosial tersebut. Kalau kerjasama kelembagaan, bisa pemerintah desa ini bisa setingkat RW, RT, dan jelasnya anak-anak kita tidak begitu keluar dari daerahnya, desanya, hanya di sekeliling desanya aja atau RT RW-nya. Jadi pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, Karang Taruna, organisasi masyarakat, kepemudaan, dan lain-lain. Jadi diusahakan dalam kegiatan online, karena memang sekarang lagi marak-maraknya bahwa corona katanya semakin hari semakin meningkat. Jadi itu dikhawatirkan jadi semua di sini grupnya kegiatannya online. Kalau memang ada kerjasama, ya. Selanjutnya platform media sosial tadi sudah dijelaskan di bagian selanjutnya. Ya, platform media sosial. Kegiatan KKNDR dengan basis tugas KKN online ini dipublikasikan dengan 3 platform media sosial. Facebook, Instagram, YouTube. Jadi ada 3 di situ. Jadi dipublish di situ di 3 media sosial, Facebook, Instagram, dan YouTube. Jadi dalam hal ini mahasiswa berkewajiban untuk jejaring platform yang dimiliki like and dislike serta komentar. Peserta wajib memberikan tanggapan dan kolom komentar jika ada dinamika diskusi atau pertanyaan yang berkembang. Oke. Sebagai endingnya, hasil produk DR ini yang berbasis di bahasa. Jadi ada artikel, semacam artikel atau Mohon maaf Pak, suaranya tidak jelas. Itu sifatnya individu. Tadi disampaikan. Yang ketiga, konten kreatif. Ini bisa individu, bisa kelompok. Yang keempat, video. Juga bersifat individu dan kelompok. Berita online, liputan kegiatan, ini sifatnya kelompok. Nah, yang perlu diantisipasi Bapak Ibu sekalian, seumpama ada mahasiswa kita, ya, seumpama dia satu desa tapi tidak satu kelompok, ada 2 atau 3 orang satu desa, bahkan mungkin satu RT tapi tidak satu kelompok, terus ada kegiatan di desa tersebut, mereka bertanya, apakah boleh kami kerjasama? Boleh, ya, boleh. Jadi mungkin mereka menyatakan, apakah kami bisa bekerjasama dengan teman-teman meskipun tidak satu kelompok, tapi kami, ya, tidak satu kelompok, tapi dia beda kelompok, tapi ada kegiatan yang bersamaan di desanya, boleh kerjasama dengan mereka, boleh kerjasama dengan mereka. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau bukan kelompoknya, karena satu desa ada kegiatan satu, gantian, jadi tidak apa-apa bisa kerjasama dengan kelompok lain, tapi nanti dilaporkan ke DPL masing-masing. Bapak Ibu sekalian, dalam KKN ini banyak pertanyaan tentang DPL. Kenapa yang ada DPL yang tidak pernah mengikuti PAR tapi ikut KKNDR? Nah, saya jelaskan di sini bahwa di KKNDR ini kita tidak bersifat PAR karena di masing-masing, ya. Jadi yang mungkin ada teman-teman atau teman-teman kita yang mungkin masih baru, memang belum ikut pelatihan PAR, tetap diikutkan di pelatihan di DPL. Yang kedua, bahwa yang diambil DPL ini pada saat kita buka pendaftaran itu yang kita ambil. Kalau kita mengambil di luar yang buka pendaftaran justru tidak elok. Jadi yang kami ambil dari 70 orang yang mendaftar,
Karena kami hanya bisa mengambil 50 orang, ya 50 orang dari 70 orang. Jadi 20 itu kita tanda untuk nanti insya Allah bulan Januari. Karena di bulan Januari nanti ada lagi KKN yang kita laksanakan. Jadi untuk hal ini tentang PAR kita tidak mewajibkan harus ikut PAR. Yang penting kemarin daftar itu 70 orang, yang daftar untuk 70 orang itu kita ikutkan 50. Jadi yang belum daftar, yang belum ikut DPL, kami mohon maaf, insya Allah di bulan Januari kami akan ikutkan. Nah, jadi landasan utamanya KKNDR ini pada dasarnya kita kembali ke natural. Jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi anak-anak itu harus sebenarnya kalau mau ya kembali ke rumah masing-masing. Ya, jadi itu jadi KKN jadi harus kalau ada selama ini kata cinlok, cinta lokasi, ya cinta lokasi. Jangan sampai mengenal lokasi orang lain, Anda tidak mengenal lokasi sekeliling Anda. Tidak darling, sadar lingkungan, tidak pernah tahu lingkungannya, malah tahu lingkungan orang lain. Jadi itu alasannya KKNDR ini supaya mereka cinta lokasi. Bukan cinta lokasi dalam KKN reguler ya. Jadi cinta lokasi lingkungan daerah masing-masing, cinta rumah mereka, cinta di sekelilingnya, bagaimana dia bisa bermanfaat di sekelilingnya. Itu untuk sementara Bapak Ibu, kalau nanti ada mungkin ada hal yang perlu sampai ditanyakan, kami akan tim kami akan menjawab sesuai dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapus pengabdian yang telah memberikan pengarahan terkait dengan teknis kegiatan KKN daerah. Bapak Ibu DPL yang saya hormati, sebelum membuka pertanyaan atau tanya jawab terkait dengan kegiatan KKN, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Kapus PSGA terkait dengan sosialisasi KMA nomor 571 tahun 2019 tentang BOG dan BPAD. Kami mohon Bapak Ibu bisa mendengarkan kurang lebih 5 menit karena ini sifatnya wajib. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Rodiah MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Suaranya, Bun. Tambah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babon Suwarto SGMM, Bapak Warek 1, Bapak Ketua LP2M, Bapak Kapus Pengabdian Masyarakat, Panitia, dan seluruh Bapak Ibu DPL undangan semua yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah kita ketemu pada siang hari ini. Izinkan saya melaksanakan tugas saya yang ini ditugasi oleh Kementerian Agama juga Komnas Perempuan dan Anak agar saya menyampaikan atau mensosialisasikan satu tentang KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 571 tahun 2019 tentang kelompok kerja PUG atau pengarus utamaan gender. Yang kedua nanti tentang SK Dirjen Pendis nomor 5494 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak di perguruan tinggi dan juga di masyarakat. Nah, yang pertama untuk KMA nomor 571 tahun 2019 tentang kelompok kerja PUG, ini nanti diharapkan Bapak Ibu DPL untuk bisa memberikan pembekalan kepada mahasiswa agar nanti program KKN mahasiswa yang di rumah itu ada program yang ada kaitannya dengan PUG. Sebagai contoh, agar mahasiswa yang ada di rumah masing-masing itu bisa membuat program untuk menciptakan kampung atau desa yang ramah, aman, dan nyaman untuk perempuan dan anak. Sebagai contoh, misalnya ada fasilitas bermain, nah ini nanti mahasiswa bisa
untuk membina atau mengarahkan untuk fasilitas bermain untuk anak yang ramah gender, yang itu aman dan nyaman, dan bermain anak itu tidak campur dengan orang dewasa atau remaja. Anak itu nanti kalau campur akan menimbulkan rawan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, karena anak-anak itu banyak mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan itu dari keluarga sendiri atau dari orang lain, itu dari orang dewasa. Nah, kemudian jika ada tempat kamar mandi di desa itu atau fasilitas umum, ya usahakan nanti memberikan penyuluhan ya dari mahasiswa sendiri yang ada di kampungnya itu, misalnya bisa usul kepada kepala desa atau kepala kampung atau RT RW, diusahakan bahwa fasilitas umum itu tidak campur antara laki dengan perempuan, karena itu juga akan menimbulkan nanti juga kekerasan seksual atau pelecehan terhadap perempuan dan anak. Kemudian yang ada kaitannya dengan SK Dirjen Pendis nomor 5494 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, ini nanti ada program mahasiswa KKN di rumah itu kalau bisa diarahkan untuk ini diberi edukasi atau penyuluhan terutama kepada anak itu yang ada kaitannya dengan anak itu bisa mengetahui dan mengenal kekerasan seksual berbasis gender. Dalam arti gini, anak itu harus mengetahui bahwa anggota tubuhnya yang mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, karena itu akan nanti terjadi kekerasan atau seksual terhadap anak. Karena mulai dari situlah nanti timbul nanti akan terjadi kekerasan seksual itu atau pelecehan, karena anak itu sendiri nggak ngerti bahwa mana sih anggota tubuhnya ini yang akan nanti menjurus ke sana, karena anak kadang-kadang nggak terasa oleh orang dewasa atau remaja, dipikir itu sayang, dicium, dia apapun lah, itu harus ada edukasi tentang itu kepada anak, biar anak itu nanti agar kampung itu nanti menjadi kampung yang ramah, aman, nyaman terhadap anak. Kemudian yang terakhir, nanti ini bisa ya, yang program itu tadi bisa dibarengkan dengan program KKN di rumah yang ngaji online tadi, bisa untuk edukasi atau itu bisa dimasukkan di sana. Kemudian yang terakhir adalah penanaman nilai-nilai dasar agama atau nilai-nilai karakter religi, yang itu nanti bisa lewat macam-macam lah, karena KKN di rumah itu bisa misalnya itu ada yang ke musola, ada yang ke masjid, ada remas, ada remus. Nah itu nanti bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang bisa membekali anak mengetahui halal haram, sehingga anak atau remaja itu nanti terselamatkan atau aman dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kapan ya saya ada dana untuk PSGA, karena untuk tahun ini 0 rupiah, penelitian juga nggak jadi, e-book juga nggak jadi, padahal saya sudah menyiapkan semuanya untuk pengarus utamaan gender dan PPRG ini, dan sosialisasi ini nanti untuk lebih jelasnya bisa ke PSGA, nanti saya tak minta tolong ke Ketua LP2M untuk membuatkan itu sendiri untuk akun sendiri tentang PSGA, biar nanti yang dari pusat itu bisa saya sosialisasikan atau saya sampaikan di dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, dan nanti juga akan di mahasiswa baru itu ada tugas dari pusat untuk sosialisasi juga. Terima kasih. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ryan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kapus PSGA, Ibu Dr. Siti Rodiah MPD, yang telah memberikan pengarahan terkait dengan sosialisasi KMA nomor 571/2019. Bapak Ibu DPL yang berbahagia, selanjutnya adalah forum diskusi, ya, diskusi terkait dengan kegiatan KKN DR. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau masukan kepada panitia KKN, monggo bisa berkomentar di webinar ini. Mungkin ada pertanyaan atau masukan, monggo Bapak Ibu bisa
mengacungkan tangan mungkin ya. Nanti akan dibuka oleh teman-teman, oleh hostnya. Pak Rusdi. Pak Rusdi mungkin, Bapak Dokter Rusdi Bayakub. Enggak. Pak Royan. Oh ya. Ini ada pertanyaan di chat untuk Pak Haryo. Mungkin bisa langsung di. Ya. Pertanyaan pertama terkait dengan kelompok KKN. Untuk jumlah kegiatan individu dan kelompok berapa nggih? Itu untuk Pak Haryo mungkin nggih. Mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan secara langsung saja. Yang tanya Pak Royan. Ya, silakan Bapak. Tanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Uin ya? Oh ya. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Kapus, Ibu Kapus, dan rekan-rekan DPR. Pak Rektor barangkali masih ada di ini ya, kegiatan, saya nggak tahu juga, kayaknya sudah ini. Langsung saja Pak, kaitannya dengan produk tadi yang ingin disosialisasikan lewat platform media sosial. Itu apakah, karena ini kan juga tugasnya kan tentu ada individu, kemudian ada juga kelompok. Nah, biar kemudian kita sama persepsinya, apakah cukup platform media sosial itu individu, atau kemudian juga dibuatkan misalkan kelompok? Karena juga kalau kelompok mungkin kegiatannya kan tentu berbeda-beda ya, di masing-masing tempat begitu. Karena kan ini kan dari rumah, tentu kebutuhan, kemudian mungkin problem sosial yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa itu kan juga tentu berbeda begitu kan, masing-masing daerah, misalkan Bondowoso seperti apa, Jember seperti apa, Madura dan sebagainya. Nah, mungkin kita butuh kesepakatan untuk platform medianya, apakah itu cukup kelompok atau individu, itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk Bukapus tadi ya, menarik ada materi tambahannya. Mungkin sekedar ini ya, masukan saja mungkin Ibu barangkali, ngapunten nggih. Sebaiknya kita fokuskan, karena kan tadi banyak tugasnya itu kan. Ada, kalau nggak salah tadi saya nyatet ada berapa itu. Mungkin kita fokuskan, misalkan tadi ada kerjasama dengan Karang Taruna atau remaja masjid atau dan sebagainya. Mungkin kita lebih fokuskan ke sana saja, kaitkan dengan misalkan kegiatan tadi kan dakwahnya. Nah, dakwahnya mungkin saya tertarik dengan masukan Ibu, kita kasih misalkan tentang pengaruh utamaan gender. Nah, kalau misalkan masih datang tadi ya ke kepala desa soal fasilitas kamar mandi dan sebagainya, kayaknya juga terlalu banyak tugasnya teman-teman mahasiswa. Mungkin itu masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Haryo bisa langsung menanggapi. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi, berapa jumlah tugas individu dan kelompok? Oke. Gini, untuk tugas individu, bahwa yang pertama itu kan umpama ini ada sosialisasi COVID, ya, ada COVID. Dia di daerahnya ada semacam Satgas COVID, dia ikut bergabung di situ, ya, dia ikut gabung di situ sebagai petugas atau sebagai anggota, ikut bergabung dalam sosialisasi di desanya, maka itu per individu, ya, karena di rumah masing-masing. Jadi saya bilang tadi di chat itu bahwa setiap peserta wajib ada laporan individunya karena di rumah masing-masing. Okay. Nah, apa nanti itu sebagai artikel atau konten, ya.
yang saya masukkan tugas kelompok di sini bahwa semua peserta di dalam satu kelompok itu, umpamanya ada 15 orang, ya. 15 orang masing-masing punya artikel 1. Masing-masing memiliki artikel 1 selama pandemi ini. Di 15 itu dikumpulkan jadi satu itu oleh koordinator ketua kelompok, nanti diserahkan ke DPL untuk divalidasi di ACC. Hampir sama dengan sebenarnya laporan kelompok di KKN reguler. Cuma di sini karena tempatnya yang pisah-pisah, maka jelas nanti dikumpulkan itu tadi bisa dijadikan buku atau semacam bunga rampai gitu. Jadi setiap individu memang wajib ada laporan individunya. Kalau ada 15 orang berarti ada 15, nanti dikumpulkan oleh koordinator, apa dikirim nanti melalui apa ini tulisan ini melalui WA, nanti dikumpulkan, setelah itu nanti divalidasi oleh DPL. Kalau konten seperti video, dia mempublikasi kegiatannya, ya. Contohnya ngaji online, ya. Umpamanya adik kita dari FUA mengadakan diskusi atau kajian kitab secara online, ya bisa itu bisa dijadikan sebagai juga individu, ya. Jadi di sini pada dasarnya memberikan kebebasan kepada adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan tugas individunya. Apakah nanti itu mau dijadikan artikel atau dikontenkan, ya. Terus yang kedua dari Bapak Winarno tentang tadi ini, kalau konten itu masing-masing kan nanti anak-anak itu pegang HP, jadi dia akan mempublikasikan, apalagi dia sering selfie kan, jadi dia bisa memfoto dirinya atau meminta orang untuk merekam kegiatannya, terus diupload di YouTube, Instagram, atau Facebook. Nanti di penilaian situ kita lihat apakah ada yang komen, makanya semua nanti itu Facebook. Adik-adik itu kita telusuri, dia di upload enggak, di Instagramnya di upload enggak kegiatannya selama ini. Jangan enggak ada kegiatan, ya. Dan jangan hanya rekreasi, jadi kita lihat di YouTube, Instagram, atau Facebooknya. Nah itu yang saya sampaikan terkait kegiatan kelompoknya. Kalau kelompok tadi itu dia dikumpulkan satu kelompok, jadi ada koordinatornya yang mengumpulkan tugas individunya, artikelnya itu nanti dijadikan satu yang berupa tulisan. Kalau konten ini umpama tadi dia umpama di satu desa memang beda orang, beda kelompok, tapi satu desa sama. Bisa jadi saling satu kegiatan, berarti mereka bareng, enggak masalah. Tapi kalau seumpama di desa itu satu kelompok punya ada 5 orang, dia bisa bareng-bareng di situ. Ya, bisa tadi masuk pertanyaan Bapak Winarno, dia bisa masuk dalam individu, juga bisa masuk dalam kelompok. Kebetulan dia satu kelompok ada 5 orang di desa itu. Nah itu bisa dimasukkan, bisa bagi laporan individunya, bisa jadi laporan kelompoknya. Jadi fleksibel dalam hal ini, karena memang KKN daring ini merupakan yang pertama dan semua kita melakukannya dalam serba online, jadi dunia maya. Jadi kita tinggal melihat, makanya diperlukan konten tadi itu, medsos, Facebook, kita memantau dari situ. Karena kita tidak bisa memantau secara turun ke lapangan, jadi aslinya memang wajib harus ada video atau yang lainnya. Itu untuk sementara. Ya, makasih. Saya nambah Pak Boyan. Ya, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa yang disampaikan Bapak Kapus Pengabdian itu sudah menjadi satu kesepakatan bersama, tidak hanya di internal LP2M Jember, tapi hampir seluruh LP2M se-Indonesia. Jadi pada prinsipnya kami sampaikan di awal tadi, bagaimana KKN online ini harus semuanya bisa dipermudah. Apalagi mohon maaf, kita saja biar tidak ada pertanyaan dari semestinya setiap KKN itu memiliki anggaran tersendiri per kelompok itu istilahnya stimulan. Ada stimulan
reguler itu sebesar 1 juta per kelompok. Maka dari itu saya kira laporan-laporan yang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu tidak harus semuanya dilakukan setiap hari dalam tanda kutip, karena kan harus mengeluarkan biaya. Maka dari itu semua Bapak Ibu DPL harus bisa juga memahami kondisi saat ini agar tidak terlalu memaksakan mahasiswa untuk melakukan laporan setiap saat. Maka saya sampaikan di awal tadi, mungkin laporannya bisa setiap 1 minggu sekali ataupun setiap kapan nanti disepakati antara DPL dengan mahasiswa. Karena memang semua anggaran yang memang menjadi hak daripada pelaksanaan pengabdian ini sama sekali tidak ada, walaupun kami sudah mengajukan kemarin, hanya tinggal menunggu informasi dari lembaga. Maka pada prinsipnya saya katakan KKN online ini harus tetap punya prinsip dipermudah dan tanda kutip, tapi tetap memiliki output yang nanti bisa dipertanggungjawabkan bagi mereka, bagi kita LP2M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Royan, saya boleh nambahi? Nggih, monggo, Bun. Terima kasih untuk Pak Wirnarno. Pertanyaannya sangat bagus sekali, Pak, dari responnya. Begini, Pak. Untuk yang saya sampaikan tadi itu hanya sebagian contoh yang dari kebijakan keputusan Menteri Agama yang tentang PUD itu bisa berupa itu, tapi tidak semuanya harus dilaksanakan, Pak. Hanya mana yang sesuai dengan desa atau kampung masing-masing yang berbasis gender itu, Pak. Misalnya yang di kampung daripada anak-anak itu jenuh, Pak, karena tidak sekolah, diajak main. Nah, ayo main yang berbasis gender misalnya. Ayo main yang seperti zaman dulu yang laki-laki nekeran. Nah, ayo yang perempuan main misalnya main boneka-bonekan atau pasaran. Nah, itu kemudian menciptakan main yang ramah, aman, nyaman, kemudian yang itu membuat anak senang tapi itu berbasis gender gitu, Pak. Ya, itu kalau di desa, betul. Dan itu tidak harus semuanya dilaksanakan, Pak. Itu contoh saja, sebagian contoh dari saya, mana yang sesuai dengan di desa masing-masing, atau yang di pelosok misalnya. Di manalah itu di desa yang paling pelosok misalnya nggak ada MCK, nggak ada kamar mandi, kemudian ada kamar mandi misalnya. Lah itu anak itu kan di kampung itu sendiri kan bisa usul. Kalau itu memungkinkan, kalau enggak ya cari kegiatan yang di Karang Taruna yang bisa memberikan penyuluhan atau sosialisasi remaja, masjid, remus, musola, dan lain-lain. Itu hanya sebagai contoh saja, Bapak nanti bisa sesuai dengan situasi, kondisi, dan mahasiswa itu berada di kampung masing-masing. Boleh muncul apa saja, Pak, yang penting itu bisa ada kaitannya dengan PUD, pengarus utamaan gender, dan yang berkaitan dengan SK Dijen Pendis nomor 5494, yang ada kaitannya dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, bagaimana di kampung itu biar tidak terjadi itu, bagaimana caranya mahasiswa yang menjadi tokoh-tokoh yang khususnya di kuliah di IAIN nanti ini bisa menjadi pejuang-pejuang yang bisa memperjuangkan kampungnya, desanya menjadi kampung yang aman, nyaman, kemudian ramah, gender, tidak terjadi yang seperti itu. Terima kasih, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu DPL yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya Mas Royan. Saya bisa bertanya. Bertanya, Mas Royan. Saya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haryu, dari tadi saya belum jelas sebenarnya KKN ini akan berlangsung berapa hari, dari tanggal berapa ke tanggal berapa, itu mohon diperjelas pertama. Yang kedua, tadi ada 3 pilihan platform, FB, YouTube, sama Instagram. Apakah itu bersifat pilihan atau ketiga-tiganya harus dipakai semua oleh peserta KKN? Kalau menurut saya, berdasarkan pemahaman saya atas yang disampaikan Pak Mustajab tadi, berarti itu pilihan, karena kalau tiga-tiganya diwajibkan, jelas akan mempersulit dan memperberat bagi mahasiswa, terutama yang ada di daerah minim sinyal dan miskin kuota.
Jadi saya memahaminya berarti itu pilihan. Terus yang ketiga, pengalaman kuliah daring kemarin tampaknya yang paling efektif untuk komunikasi dengan mahasiswa itu adalah grup WA. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Mustajab tadi tentang laporan kinerja, saya kira bisa mahasiswa melaporkan kinerja harian sebagai bagian dari evaluasi DPL kepada mahasiswa itu lewat grup WA. Misalkan hari ini saya melaksanakan penyuluhan kepada ibu-ibu muslimat tentang kesehatan reproduksi misalkan. Itu saya kira bisa lewat grup WA Pak laporannya kepada DPL. Nah, tetapi memang yang belum jelas juga saya tangkap dari tadi adalah format laporan kelompok kepada LP2M itu seperti apa Pak? Format laporannya apakah sama dengan yang reguler atau cukup seperti yang disampaikan Pak Haryu tadi mengumpulkan artikel masing-masing mahasiswa satu artikel. Mohon lebih diperjelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Ya, saya bertanya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terutama panitia, saya ingin menanyakan satu adalah memang kita ketika di lapangan, terutama di daerah pedesaan itu setiap daerah itu kadang sumber daya manusianya tidak sama. Ada yang menerima, kadang ada yang mempersulit. Kemudian birokrasinya juga seperti itu, sehingga mari kita nanti sama-sama betul-betul mendampingi kepada mahasiswa kesulitan-kesulitan apa yang mereka hadapi, terutama misalnya dalam birokrasi dan seterusnya, kemudian dalam menghadapi masyarakat. Nah, karena satu hal, misalnya di sini adalah masalah COVID. Nah, ini banyak sekali desa-desa yang kadang itu mereka mengabaikan apa sih COVID itu, mereka mengabaikan sehingga ketika mahasiswa nanti memberikan penyuluhan atau bagaimana itu juga akan kesulitan. Kemudian bentuk kerjasamanya yaitu mahasiswa ketika berada di di daerah masing-masing itu kan juga perlu adanya kerjasama dengan ekspert atau ahlinya di bidang penanganan COVID. Nah itu juga kita selaku DPL juga harus betul-betul mendampingi kepada mahasiswa karena khawatirnya memang sih KKN online ini yang dipermudah adalah kita sebagai DPL. Kita yang intinya agak-agak mudah lah, kita nggak perlu ke lapangan. Tapi yang saya pikirkan adalah kondisi mahasiswa yang sulit ketika di lapangan. Ya, dalam menghadapi masyarakat, kemudian mereka melakukan individu di daerahnya, kemudian juga mana birokrasi di desa, di kecamatan, kemudian di puskesmas misalnya. Jadi kadang tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi itu yang betul-betul harus kita dampingi. Kemudian yang kedua adalah masalah artikel tadi, saya setuju sekali. Misalnya laporan itu dibuat dalam bentuk artikel. Nah, karena apa? Itu satu adalah bisa untuk pembelajaran bagi mahasiswa, bagaimana membuat artikel, bagaimana menemukan masalah di lapangan, bagaimana menyusun konsep, metode yang pas, analisisnya dan seterusnya, kemudian dimasukkan dalam sebuah artikel. Karena apa? Ini akan memandu mahasiswa nanti lebih mudah lagi dalam menyusun skripsi mahasiswa. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah dalam bentuk buku bunga rampai atau mungkin kompilasi buku. Kalau menurut saya lebih setuju untuk ke mahasiswa itu laporannya dibuat artikel. Tetapi dalam hal ini artikel misalnya yang dipublikasikan. Jadi saya berharap IAIN Jember itu ada jurnal-jurnal yang bisa memadai mahasiswa. Yaitu masuk kemana, kemudian platformnya seperti apa, itu bisa di-share kepada DPR. Jadi mahasiswa nanti buat artikel hasil apa yang ada di lapangan, permasalahan apa yang di lapangan, mereka buat artikel, kemudian kita share platformnya, jurnal-jurnal yang ada di IAIN ini yang bisa masuk, kemudian platformnya seperti ini. Nah itu akan lebih bermanfaat bagi mahasiswa. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Aryo bisa memberikan jawaban terkait dengan konten pelaporan mahasiswa, apa pilihan atau semuanya harus dimasuki.
Pak Haryo, suaranya. Juga suaranya mulai kan? Agak hilang ya. Halo. Halo. Ya, Satu. Sudah. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Gus Badrus tadi, sangat bagus. Pertama, bahwa KKN dilaksanakan selama 1 bulan, jadi pelepasan tanggal 6 Agustus, nanti juga penarikan tanggal 6 Agustus. Jadi 1 bulan. Ya, 7 September, sorry. 7 September, ya. Jadi itu penarikan. Terkait pelaporan, nah konten ini. Karena kita nggak tahu, mungkin ada anak kita dari zona merah, umpama Surabaya, Malang. Nah, untuk membuat konten, dia mungkin memvideokan dirinya, apakah memvideokan dalam bentuk vaksinasi COVID, pencegahan, nanti itu yang di-share di YouTube. Setelah dia videokan itu mungkin sekitar 2 menit, 3 menit, dia langsung share di YouTube. Nah, dalam hal ini, ya saya kira anak-anak kita sudah, kalau masalah itu sudah canggih semua, pasti punya tiga-tiganya itu. Ya, monggo kalau umpamanya cukup itu aja Pak, ya. Karena supaya nggak ada, ya monggo. Jadi nanti di-share itu konten yang dia buat sendiri, apakah dia nanti videokan dirinya tentang ngaji online, dan setelah itu baru di-share, itu masuk konten yang saya maksudkan di situ. Atau dia mau langsung terjun di desanya, terus dia videokan sendiri dirinya dengan kelompok masyarakat, boleh. Tapi umpamanya dia takut, di daerah saya ini banyak kena corona, saya hanya bisa di rumah, boleh. Di rumah dia bisa membuat konten kreatif dirinya, dan mungkin secara kelompok saya lihat itu banyak konten yang kelompok itu biasanya bergantian bicara, nanti jadikan satu bingkai. Nah, saya lihat sudah jadi ngetren itu, ya jadi pokoknya 15 orang gantian. Nah, tapi ini lagi tadi kendala yang tadi masalah sinyal, ya masalah tadi itu. Nah, tentang laporan artikel boleh Gus lewat WA kena tulisan, ya boleh. Jadi mempermudah, jangan persulit adik-adik kita lewat WA, monggo silakan, itu bagus itu. Terkait masalah pelaporan, jadi pelaporan tidak usah berbelit-belit, cukup nanti tingkat dia minta surat keterangan ke RT atau RW. Sudah, mungkin RT-nya tidak bisa, umpamanya RT-nya terpencil, jadi dia tulis sendiri, ketik sendiri, atau gimana, nanti tanda tangan stempel RT, RW, tidak usah ke desa, langsung RT RW-nya kan, di stempel, nanti itu jadi lampirannya, di pengesahan RT RW di situ bahwa di desa ini atas nama ini sudah melakukan KKNDR, mengetahui RT atau RW-nya, langsung setelah itu ada DPL-nya, terus dikirim ke LP2M. Jadi itu, jadi administrasi seperti itu, jadi tidak lagi ke kecamatan, ke RT RW-nya ada stempel RT RW sudah selesai. Jadi saya juga harapkan jangan sampai anak-anak kita nanti karena tadi itu terbentur harus keluar. Saya tidak ada sinyal, tapi dia punya HP. Tidak apa, videokan dulu dirinya di rumah mereka. Mungkin suatu saat dia mungkin ada waktu dia keluar sekali sebulan, sekali seminggu, baru nanti dia upload di YouTube, di Instagram. Tinggal laporan ke DP-nya, Pak, ini saya buat tanggal sekian, karena saya baru keluar kota, keluar ini, baru saya bisa upload di YouTube. Ini alamat YouTube-nya, ini alamat Instagram-nya seumpama, ini alamat medsosnya. Ya, jadi itu nanti itu dilacak di situ. Jadi itu, jadi laporannya itu. Semuanya tadi Gus Badrus, boleh nggak milih? Monggo Gus, mau milih saya di YouTube aja Pak, bisanya monggo. Yang penting ada rekam jejaknya, kita bisa melacaknya, betul dia melakukan. Jadi adik-adik kita yang di zona merah nggak usah keluar, di rumah aja kontenkan dirinya secara kreatif. Dia ceramah sendiri, dia penyuluhan tentang COVID, dia ngaji online sendiri, baru di share. Temanya apa tentang masalah kesehatan, apa tentang masalah sholat, monggo. Nanti dia kontenkan diri di share di YouTube gitu. Jadi kata tadi Pak Ketua, kita mempermudah dari kita karena memang terkendala situasi dan kondisi apalagi dari zona merah Surabaya, Malang dan lainnya. Itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Haryo yang telah memberikan jawabannya. Bapak Ibu DPL yang saya hormati, karena waktu kegiatan webinar kita ini dibatasi dengan waktu, untuk diskusi lebih lanjut bisa di WA Group. Nanti Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan bisa capri di grup DPL. Dari kami, Lembaga Penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Apabila ada kesalahan kata dalam kegiatan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.